Bacaan Alkitab pada Adventus yang kedua terdapat pada Mika pasal 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Raja, Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Aduh, ayo bapak-bapak, kita ngopi dulu lah. Nikmatnya bro, kegiatan apa yang paling pas dilakukan saat santai, saat ngantuk, dan kerjaan menumpuk, bahkan saat pikiran kita buntu. Ayo. Ya ngopi lah. Betul banget. Apalagi kalau ngopinya bareng bapak-bapak. Di Sukarame pasti seru. Betul. Karena ngopinya kita nggak sembarang ngopi. Ngopi itu ngobrol pintar. Asik. Jadi ngopin apa kita hari ini? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sangat pintar. Mengingat kita sudah memasuki masa Advent, ya, maka topik obrolan kita adalah How are you Christmas? Atau apa kabarmu Natal? Akankah makna Natal jadi berkurang dan penghayatan tiap orang percaya jadi berkurang tentang Natal, karena kita saat ini sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Kapan kita tidak tahu selesainya. Iya, betul. Gereja-gereja akan sepi dari perayaan. Gemerlapan dekorasi tidak ada. Dan kunjungan Caroline dari rumah ke rumah pasti sangat dibatasi. Ya, sebenarnya tradisi Natal mewah itu seperti kunjungan, dekorasi yang mewah itu buatan manusia. Sejak semula sesungguhnya perayaan Natal dilakukan dengan sederhana saja. Di Bethlehem, di kandang domba, di sanalah Yesus lahir. Gimana menurut bapak-bapak? Apa mungkin dalam keadaan sulit begini Tuhan sedang bicara serius sama kita? Bahwa bagaimana nanti perayaan Natal itu tidak harus dengan kesibukan, apalagi mengeluarkan dana yang besar. Ya hanya untuk senang sesaat aja. Bisa jadi karena perayaan yang besar terkadang justru memperkecil kemahadiraan Sang Juru Selamat. Tetapi sebaliknya, dalam kesederhanaan justru kehadiran Juru Selamat menjadi bermakna begitu besar bagi kita. Jadi Natal tetap agung, bapak-bapak, tetap mulia. Natal tetap merupakan anugerah terbesar bagi dunia. Karena
Makna Natal tidak pernah berubah oleh keadaan apapun. Itulah Natal tetap agung. Jadi Bapak-bapak, apa yang paling berkesan secara mendalam ketika mengingat peristiwa Natal? Ayo Bapak. Kalau saya terkesan dengan figur Yusuf yang meski awalnya ia ragu menerima kehendak dan panggilan Tuhan, tapi terbukti ia setia dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang bapak. Itu semua pasti karena kekuatan dan penyertaan Tuhan. Amin. Amin. Di mata saya, sosok Yusuf, kekuatan dan penyertaan Tuhan. Yusuf adalah sosok pria sejati yang bisa dijadikan teladan oleh kaum bapak. Wah, mantap itu Pak Thohir. Ya. Dalam Injil Matius 1 ayat 19 berkata, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Dalam terjemahan yang lain, bahwa tulus hati itu orang yang lurus hatinya, orang yang benar, orang yang taat beragama, Iya. dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Berarti agar kita menjadi pria yang berkenan pada Tuhan, kita harus tulus, lurus hati, hidup benar dan taat. Betul sekali. Di dalam Mazmur 128 ayat 3 dan 4 berkata, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya, ketika pria hidup takut akan Tuhan, istri dan anak-anaknya itu, seisi rumahnya itu diberkati Tuhan secara luar biasa. Betapa bahagianya kita jika hidup kita itu, seisi rumah kita itu diberkati Tuhan dengan penuh kelimpahan. Amin. Amin. Wah, kiranya kita semua menjadi pria-pria yang berbahagia. Nah, kalau bapak-bapak yang lain, bagaimana? Peristiwa Natal apa yang paling berkesan? Bagi saya, kelahiran Yesus Sang Raja, Sang Penebus, namun lahir dengan cara yang sangat sederhana dan penuh perjuangan, membuat saya sangat mengasihi Dia. Dia melakukan semua demi menebus dosa saya. Ini juga yang terus saya ajarkan kepada anak-anak saya, agar mereka berpegang teguh pada iman, pada Kristus dan pada Juru Selamat. Jadi, how are you Christmas? Christmas tetap oke. Kita kita tetap setia di jalannya Tuhan dan tak berubah meski hidup terasa susah. Karena Juru Selamat sungguh-sungguh telah lahir dan memberikan pengharapan bagi pemulihan dunia. Christmas tetap sangat besar dan megah di hati orang yang selalu fokus pada tokoh utama Natal dan bukan pada dunia ini. Wow, kopi kita sudah hampir habis. Tapi hati kita tetap hangat bercerita tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tidak akan berubah dan tidak akan habis-habisnya. Amin. Amin. Yesus kita luar Yesus biasa. Kita luar biasa. Luar biasa. Wah, nggak terasa hampir jam 2 kita ngopi. Saya mau jemput anak les dulu ya. Oke, aku juga mau jemput istri ke salon. Salam mana? Oh, sip. Oke, jangan lupa kita kumpul ngopi lagi ya. Sip, Pasti. pasti. Baiklah, masa Adventus ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan datang ke dalam dunia, dalam Yesus Kristus
untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Marilah kita responi peristiwa ini dengan cara merayakan Natal, dengan cara berbenah diri menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oke? Oke. Nah, kita akan menutup kopi kita pada hari ini. Minta Pak Edi, mungkin ya Pak Edi mendoakan kita semua. Baik. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur di mana Tuhan telah memimpin dan menyertai kami di dalam kami melakukan kegiatan obrolan dari persekutuan Bapak-Bapak atau P2MI Pos Pelayanan Sukarame ini Tuhan. Di mana di dalam obrolan ini, di dalam menyambut kehadiran Tuhan pada perayaan Natal dapat berjalan dengan baik, sehingga obrolan ini kiranya bermakna dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri untuk memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk bisa terus bersekutu, dan pada saatnya nanti kita akan bersekutu di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Makasih ya. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita semua pada waktu ngobrol kita semua ini. Amin. Baik, silakan diri menyambut Natal dengan sederhana namun hati yang luar biasa. Udah lapar Ya, lapar. Iya, tas kopi. Love, saat cinta kasih di dunia menjadi pudar, saat rasa persahabatan menjadi tawar, hanya ada satu jalan keluar. Datang pada Yesus pemilik cinta sejati, cinta yang sanggup memulihkan kerapuhan hati, bahkan jiwa yang hancur karena dosa yang menggerogoti. Bethlehem menjadi saksi lahirnya cinta, cinta sang Khalik pada seisi alam semesta. Demi cinta ditinggalkannya tahta dan siap menderita. Lilin Advent kedua telah dinyalakan. Api cinta itu menyala di atas lelehan lilin yang dikorbankan. Karena tak ada cinta kasih tanpa